Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana dari kelas C206 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial. Menurut Dominic Salvatore, ekonomi manajerial merupakan suatu pandangan mengenai perkembangan konsep ekonomi dan analisis ilmu keputusan terhadap bagaimana bisnis yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara efisien. Sedangkan menurut Catt, ekonomi manajerial merupakan bidang dengan kompetensi yang saling terorganisir dalam alokasi terbatas sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ruang lingkup ekonomi manajerial terdiri dari 1. Teori ekonomi, yaitu terdiri dari mikroekonomika dan ekonomi makro. Kedua, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa metode yang dipergunakan untuk memaksimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Ketiga, ilmu keputusan merupakan suatu konsep atau langkah optimal perusahaan ketika menggapai harapan. Keempat, ilmu administrasi bisnis merupakan latar belakang teori dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya termasuk keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Tujuan mempelajari ekonomi manajerial. Dalam penerapannya dan juga penggunaan ekonomi manajerial dalam perekonomian, baik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi manajemen akan mengatur semua hubungan dalam ekonomi. Misalnya, mengatur seberapa sistematis operasi keuangan perusahaan, bagaimana mengatur input dan output, dan bagaimana manajemen dalam perekonomian dapat mengatur suatu keputusan yang sangat penting bagi manajemen perusahaan. Penerapan ekonomi manajerial oleh apakah telah sesuai atau perlu perbaikan manajer dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengevaluasi kebijakan manajerial masa lalu apakah telah sesuai atau perlu perbaikan. B. Membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi yang bisa mempengaruhi perusahaan. C. Menetapkan kebijakan keputusan yang sesuai standar operasional perusahaan. D. Mengidentifikasi biaya-biaya agar seefisien mungkin. E. Menetapkan harga jual produk yang sesuai guna pencapaian laba bersih yang maksimal. F. Membantu dalam menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi permintaan barang, harga jual, dan laba. Terakhir, membantu manajer dalam memahami lingkungan ekonomi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.